Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat? Iya. Semua? Iya. Baik, sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan berdoa dulu ya. Silakan, Pak. Urai, Pak. Begitu siap, Pak. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Kepada Pak Guru beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai wawasan kebinekaan global. Ada 5 materi, saya mengambil 5 topik, mohon maaf, ada 5 topik. Saya mengambil topik yang ketiga, yakni berdamai dengan diri sendiri. Judulnya damai mulai diri. Nah, ada capaian pembelajarannya untuk materi yang ketiga, topik yang ketiga ini, yakni memahami konsep tentang ragam identitas diri dan mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Di sini siapa yang belum mencintai dirinya sendiri, tapi sudah mencintai orang lain? Saya. Ya, berapa ya? Ada Mas Fauzan sama Mas Fahri ya. Nanti kita akan sedikit membahas mengenai bagaimana sih ragam identitas diri dan bagaimana kita mencintai diri sendiri. Baik, pernahkah yang merasa malu tidak percaya diri terhadap identitas diri sendiri sehingga merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar orang lain tidak tahu? Ada yang pernah, misalnya ada yang dari daerah luar daerah bersekolah di SMA 2 Magelang, saking malunya dia dari daerah, dia menjadi pendiam, dia menjadi orang yang tidak percaya diri. Ada nggak? Saya, Pak. Mas Akmal, kenapa kok malu terhadap dirinya sendiri? Karena saya dari luar daerah, Pak, tepatnya di Yogyakarta. Kenapa kalau di Yogyakarta kenapa? Beda kan kalau di sini? Kebudayaannya beda, Pak. Terus saya jadi sulit untuk berinteraksi. Oke, baik. Ada satu teman kita ya dari luar daerah, dari Yogyakarta ya, Mas Akmal ya. Iya, Pak. Merasa malu dan sempat menyembunyikan identitasnya bahwa dia dari Yogyakarta. Kenapa kok perasaan tersebut bisa muncul? Tadi sudah dijawab oleh Mas Akmal. Budayanya berbeda ya, antara Jogja dengan di sini. Bukan budaya secara umum, tapi kebudayaan lingkungannya. Mungkin Jogja seperti yang sudah Mas Akmal alami di sana berbeda dengan yang ada di sini. Tapi kenapa kok perlu menyembunyikan itu, menyembunyikan identitasnya? Apakah identitas adalah sesuatu yang memalukan? Tidak, ya nggak? Ya. Apakah identitas kalian itu membuat kalian malu? Ya. Tidak, seharusnya tidak. Tapi beberapa mungkin iya. Baik, yang ketiga, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Ada yang sudah sangat percaya diri pada dirinya sendiri? Saya. Ya, Aulia Sinta ya. Ya. Kamu merasa percaya diri? Iya. Kenapa? Ya soalnya kan emang saya kayak gini, Pak, walaupun yang saya kan emang nggak asli sini ya, mungkin agak susah kalau misalnya berbaur sama teman mereka pada pakai bahasa Jawa. Saya sendiri kalau ngomong pakai bahasa Jawa agak kurang lancar gitu kan, soalnya saya juga asalnya dari Kalimantan. Nah habis itu saya tuh bakalan nunjukin diri saya kayak gini loh, kalian mau terima aku ya silakan, enggak juga silakan, soalnya aku emang kayak gini gitu loh, Pak. Aduh. Tepuk tangan dulu. Jadi begitu ya, kita harus tetap percaya diri, tetap terbuka dengan identitas kita. Baik, kita lihat video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas.
Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar. Namun, mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Dari video tersebut kita punya kesamaan identitas, mungkin satu suku dengan orang lain, tapi berbeda agama dengan orang lain. Ya, ada yang kalau kita kumpulkan identitas agamanya, kita masuk ke identitas yang sama dengan orang tersebut. Tapi kalau kita kumpulkan dengan yang sama identitas sukunya, mungkin kita tidak sama dengan orang tersebut. Yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa berubah. Contohnya apa? Contohnya yang pertama adalah identitas jenis kelamin, tidak bisa berubah sampai kapanpun. Yang kedua, ada juga identitas yang bisa kita bangun, kita ciptakan dan kita ubah. Misalnya apa? Nama, apalagi pekerjaan, jabatan, dan sebagainya, alamat dan sebagainya. Itu bisa kita ubah, kita bangun, dan kita ciptakan. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting, dan jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya, orang tua bisa, ada agama, ada suku, itu bisa membuat kita tersinggung jika itu dihina oleh orang lain. Bahkan supporter sepak bola saja, kalau kita hina tim sepak bola, ya ada yang tersinggung, ya nggak? Ya. Baik, lanjut. Yang kedua, konsep yang kedua adalah kita harus menggunakan standar diri sendiri. Kita tidak boleh menggunakan standar orang lain. Cantik menurut kita mungkin akan berbeda dengan cantik menurut televisi, ya nggak? Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Standar cantik menurut kita televisi tidak bisa kita jadikan patokan untuk kita. Ya, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang yang lain. Kita saksikan video berikut ini. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting, dan jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya, orang tua bisa, ada agama, ada suku, itu bisa membuat kita tersinggung jika itu dihina oleh orang lain. Bahkan supporter sepak bola saja, kalau kita hina tim sepak bola, ya ada yang tersinggung, ya nggak? Ya. Baik, lanjut. Yang kedua, konsep yang kedua adalah kita harus menggunakan standar diri sendiri. Kita tidak boleh menggunakan standar orang lain. Cantik menurut kita
mungkin akan berbeda dengan cantik menurut televisi. Ya, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Standar cantik menurut iklan televisi tidak bisa kita jadi patokan untuk kita. Ya, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang yang lain. Kita saksikan video berikut ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik. Dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik. Gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan. Diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Baik, jadi apa yang didapat dari video barusan? Semua orang itu unik. Semua orang itu dilahirkan unik, original, tidak ada orang yang dilahirkan sama. Orang kembar pun itu berbeda, entah itu dari karakter, entah itu dari cara hidupnya dia, entah itu dari selera dan sebagainya. Orang itu tidak ada yang sama, bahkan sidik jari pun tidak ada yang sama. Nah, kita harus punya standar untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa punya standar tinggi untuk diri kita sendiri. Bukan standar yang dibuat oleh orang lain, bukan standar yang dibuat oleh media. Kita harus punya standar, kita punya target untuk diri kita sendiri supaya kita bisa menjadi diri kita versi yang terbaik dari diri kita. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Baik, lanjut.
Konsep yang ketiga, welas asih pada diri sendiri. Ini yang saya sampaikan tadi. Kita harus welas asih atau bahasa Inggrisnya self compassion. Kita harus punya rasa cinta terhadap diri sendiri. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kita harus mengekspresikan cinta kita terhadap diri kita sendiri dan juga menerima diri kita sendiri apa adanya. Bukan kemudian kita menerima kekurangan kita ya, apa yang bisa kita kembangkan. Tapi apa yang menurut kita kurang, jangan kita malah minder. Yang kedua, kesadaran penuh. Nah, kita harus punya waktu untuk mengambil nafas dan sadari apa yang terjadi dalam diri kita tanpa menghakimi. Yang sudah ya sudah, yang bisa diperbaiki ya perbaiki. Yang tidak bisa mengembangkan kita tinggalkan, yang bisa mengembangkan diri kita harus laksanakan. Yang ketiga, keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Intinya di sini adalah kita jangan pernah merasa bahwa kita yang paling sedih di dunia, karena sudah pasti ada orang yang lebih sedih dari kita. Kita harus selalu memotivasi diri kita supaya kita bisa menjadi versi yang lebih baik. Yang selanjutnya, nah, kapan kalian terakhir berterima kasih pada diri kalian sendiri? Apakah tidak pernah? Tidak pernah ya? Nah, berterima kasihlah pada diri sendiri, karena itu adalah bentuk bersyukur. Coba saya beri waktu 1 menit, tuliskan ungkapan terima kasih kalian kepada diri kalian sendiri. Sudah ya? Siapa yang mau mengungkapkan terima kasihnya pada diri sendiri? Satu laki-laki, satu perempuan. Ya, ada dulu ya. Oke, silakan Mas Fahri. Ya Pak. Terima kasih Fahri karena sudah menjalani segala jenis kehidupan, baik itu kelebihan maupun kekurangan dan keberuntungan maupun kesialan, sehingga saya bisa bertahan hingga sampai saat ini. Bukan dulu. Yang kedua, silakan Mbak Zelma. Terima kasih kepada Zelma karena sudah mau bangkit setelah jatuh, mau tersenyum setelah sedih, dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bertahan di titik setinggi ini. Karena menurut saya yang pasti adalah mencintai diri sendiri itu mudah, tergantung dari mana kita bersyukur atas apa yang ada. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Fahri dan Mbak Zelma. Saya harap anak-anak semua juga bisa berterima kasih kepada diri sendiri ya, supaya paling tidak kita memberikan reward kepada diri sendiri tentang mengenai hidup ini. Kita sudah menjalani hidup ini dengan baik dan sebagainya. Dan mungkin kita sering lupa, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang di luar kemampuan dari manusia, ya enggak? Tapi terkadang kita malah meminta untuk dimudahkan, bukan meminta untuk dikuatkan, ya enggak? Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Kita berdoa dulu. Silakan Mbak Nuraifa berdoa. Bantu bersiap gerak. Mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai.